agama masih akan jadi isu yang digunakan untuk tahun politik berikutnya. Makanya perdebatan panas antara Haikal Hasan dan Habib Kribo terjadi di acara Catatan Demokrasi TV One. Ini terkait dengan penahanan Bahar Smith baru-baru ini. Ada yang mendukung, ada pula yang menentang. Ini diwakili oleh perdebatan Haikal dan Habib Kribo. Intinya, Haikal Hasan menyayangkan penahanan terhadap Bahar Smith. Padahal menurutnya itu bisa dimediasi dan melibatkan MUI sebagai fasilitator. Menurutnya, jika ada penceramah yang bahasanya kurang pas, maka penyelesaiannya bukan dengan langsung ditangkap, tapi harus dengan dialog. Ini konyol kalau harus berdialog. Bahar itu bukan penceramah baru loh. Kontroversi yang dia buat sudah sangat banyak. Tidak ada yang percaya kalau dia khilaf atau tidak sadar. Perbuatan buruknya sudah diulang berkali-kali. Apa yang mau didialogkan? Mari kita tanyakan kepada Haikal Hasan. Saat Ahok diproses hukum, pernah nggak ada ajakan untuk dialog duluan? Tidak ada kok. Yang ada langsung didemo dengan brutal, secara berjilid-jilid, seperti sinetron. Kalau dianggap salah, itu adalah kesalahan satu kali, bukan berulang kali. Tapi kalau kelompok mereka terlalu ngotot agar kasus ini diproses secepatnya, giliran kelompok sendiri ditangkap karena buktinya sangat jelas, malah minta dialog dulu. Penangkapan terhadap Bahar Smith mendapat dukungan dari Habib Kribo karena Bahar ini bisa membahayakan NKRI. Habib Kribo bahkan terang-terangan menyebut bahwa Bahar hanyalah orang yang ditunggangi oleh kelompok tertentu. Meskipun sama-sama punya julukan Habib, dia tidak mengaku dan tidak pernah sejalan dengan Rizik maupun Bahar bin Smith. Bahkan Habib Kribo juga menegaskan, baik Rizik maupun Bahar tengah menjalankan agenda tertentu yang dimanfaatkan oleh para politikus. Gerakan mereka sangat kentara bawa politiknya. Agama hanya dijadikan tameng untuk melancarkan niat sebenarnya agar lebih berjalan mulus. Ceramahnya sering menyenggol soal politik dan pemerintahan. Ini jelas ada yang tidak beres. Apakah mungkin seseorang berani menantang pemerintah tanpa alasan yang jelas? Kemungkinan besar orang-orang seperti Bahar ini punya dukungan di belakang layar. Kalau tidak, siapa sih yang mau begitu konyol mencaci maki dan keluar masuk penjara? Bukankah lebih baik enak hidup mewah, dipuja pendukung fanatik, ketimbang jadi pesakitan di penjara? Kalau ada kesan sengaja memilih di penjara, tentu ada faktor besar yang membuatnya mau melakukan itu kan? Sudah jelas ucapannya bakal dipermasalahkan, tapi tetap saja dia lakukan. Pasti ada sesuatu di balik ini. Makanya dia berani. Isu-isu agama masih gurih diperdagangkan. Banyak yang mudah terbuai dengan berbuat konyol. Meski banyak yang sudah mulai sadar bahwa ini adalah mainan dari beberapa politikus yang sangat kebelet untuk berkuasa. Agama masih akan jadi isu yang digunakan untuk tahun politik berikutnya. Makanya butuh satu atau dua orang seperti Bahar ataupun Rizik yang memiliki basis massa yang besar agar mudah mempengaruhi mereka. Apalagi massa mereka sangat fanatik dan mudah disetir. Ini semacam tim marketing super fanatik yang rela melakukan apapun